Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Levi dan Rahma. Di sini saya akan membahas sedikit materi mengenai apa itu Al-Quran dan syarat untuk mendapatkan manfaat dari Al-Quran tersebut. Nah, yang pertama ada apa itu Al-Quran? Al-Quran Al-Quran dalam bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya dibaca atau bacaan. Dan sedangkan dalam istilah Al-Quran memiliki arti kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan apabila membacanya dipandang sebagai ibadah, ya artinya setiap kita membaca Al-Quran, setiap kita memahami, menelaah, entah itu satu ayat ataupun satu huruf, kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua ada ayat dan surah dalam Al-Quran. Untuk surah yang pertama turun adalah ketika pertama kali Nabi Muhammad mendapat wahyu di Gua Hiro, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Sedangkan surat terakhir yang turun adalah surat Al-Baqarah ayat 281. Nah, Al-Quran sendiri terdiri dari beberapa ayat dan beberapa surah. Al-Quran terdiri dari 144 surat dan 6.236 ayat. Dan Al-Quran sendiri di dalamnya terdapat surah-surah yang diturunkan secara berangsur-angsur. Surah tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu surah Makkiyah dan surah Madaniyah, di mana hal itu untuk membedakan surah mana yang turun di kota Makkah dan surah mana yang turun di kota Madinah, surah mana yang diturunkan ketika sebelum Nabi berhijrah dan surah mana yang diturunkan setelah Nabi berhijrah. Dan kemudian ada di sini syarat untuk mendapat manfaat dari Al-Quran. Apa saja sih yang harus kita lakukan agar kita benar-benar merasakan manfaatnya dari Al-Quran tersebut? Karena banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap jam membaca Al-Quran, tapi belum bisa merasakan apa manfaatnya sesungguhnya dari Al-Quran tersebut. Itu karena mungkin mereka melalaikan hal yang perlu kita lakukan ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama ada beradab. Maksudnya adalah beradab kepada Al-Quran, seperti memuliakan Al-Quran, kemudian membacanya dengan sepenuh hati, meresapinya, benar-benar menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup yang paling benar dalam hidup kita, seperti itu. Kemudian yang kedua ada talaki. Talaki merupakan seperti mendengar atau memperoleh bacaan dari orang lain. Jadi tidak hanya dengan kita membacanya sendiri, namun juga dengan mendengarkan bacaan dari orang lain, seperti mendengarkan murotal. Seperti itu dapat membuat kita dapat merasakan manfaat dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada merenungkan tujuan asasi diturunkannya. Di sini kita perlu mengetahui, memahami apa tujuan Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini, untuk apa tujuannya, seperti itu. Al-Quran sendiri diturunkan bertujuan untuk agar manusia memiliki pedoman hidup, agar manusia bisa membaca Al-Quran tersebut, bisa menelaah dan mengikuti apa yang diajarkannya. Dan Al-Quran sendiri tidak diturunkan untuk diperlombakan, maksudnya tidak bisa menjadi bahan perlombaan agar siapa yang paling baik hafalannya, siapa yang paling bagus bacaannya. Tidak seperti itu, tapi Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman hidup manusia. Itu salah satunya. Kemudian yang terakhir ada mengikuti cara interaksi para sahabat. Nah, maksudnya mengikuti interaksi para sahabat adalah interaksi para sahabat kepada Al-Quran tersebut seperti apa. Itu kita dapat mencontoh para sahabat, karena sahabat tidak hanya membaca kemudian melupakan ayat yang turun pada saat itu, namun juga dengan menelaah, menghafalkannya, bahkan mengamalkannya. Karena jika kita hanya membaca kemudian tidak mengamalkannya, sama saja
seperti ya percuma kita membacanya, karena salah satu agar kita bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran itu, kita juga perlu mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Itu juga membuat kita tetap berada pada jalan Allah, pada jalan yang benar dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, para sahabat dahulu juga meresapi ayat-ayat tersebut, benar-benar merasakan dalam hatinya apa yang dimaksud dari isi ayat tersebut, seperti itu. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa yang mempelajari apa itu Al-Quran, apa itu manfaat Al-Quran, bagaimana cara mendapat manfaat Al-Quran, sebaiknya kita mulai dari sekarang memperbaiki bacaan kita, menghafalkan Al-Quran, meresapi apa yang ada dalam Al-Quran, agar kita juga bisa merasakan apa itu manfaat dari Al-Quran. Mungkin cukup sampai sini yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya materikan pada video ini. Semoga bermanfaat, dan apabila banyak kesalahan kata ataupun penjelasan yang salah, saya mohon maaf. Dan akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.